Kali ini kita akan ngebahas salah satu handphone gaming yang dulu sempat jadi primadona di kalangan gamer mobile. Ini dia Xiaomi Black Shark 3. Handphone ini resmi masuk Indonesia sekitar tahun 2020 dengan bandrol harga mulai dari 9 jutaan untuk varian RAM 8GB per 128GB. Waktu itu harganya termasuk wah untuk kelas handphone gaming. Tapi memang spesifikasi yang ditawarkan benar-benar bikin ngiler. Nah sekarang di tahun 2025 harga bekasnya udah jauh lebih bersahabat dan bikin banyak orang mulai meliriknya lagi sebagai opsi handphone gaming murah tapi performa masih gahar. Jadi kita bakal cek bareng-bareng apakah Xiaomi Black Shark 3 ini masih layak untuk kamu beli di tahun 2025. Setelah kita unboxing paketnya, kita langsung disambut boxnya yang masih kelihatan premium khas Black Shark. Di dalamnya kita dapat satu unit handphone dan buku panduan. Unit yang saya pegang ini warnanya night grey dan kesan pertamanya solid dan futuristik banget. Di bagian belakang ada logo S yang bisa nyala. Cocok buat gaya gamer sejati. Bodi belakangnya pakai kaca dengan frame logam yang kokoh. Desain berbentuk X ini bukan cuma keren, tapi juga bantu grip saat main game dalam posisi landscape. Dan kerennya lagi, HP ini udah ada lampu RGB di logo Black Shark belakang yang bisa kamu atur efek cahayanya. Handphone ini punya layar AMOLED 6,67 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, warnanya tajam dan responsif banget. Dipakai nonton, scroll media sosial, atau main game mantap. Saya pribadi suka banget sama layar AMOLED-nya, masih berasa premium. Handphone ini ditenagai dengan prosesor Snapdragon 865 dan RAM 8GB, performanya masih gahar. Main Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact semua lancar di settingan high. Suhu lumayan stabil juga berkat sistem pendingin liquidnya. Saya pakai sekitar 1 jam, cuma anget dikit. Di bagian sektor kamera, handphone ini memiliki triple kamera 64MP utama, 13MP ultrawide, dan 5MP depth. Kamera depannya 20MP, sudah dilengkapi dengan fitur AI Scan Detection, HDR, Night Mode, 4K video recording. Walaupun bukan handphone kamera, tapi hasil fotonya cukup memuaskan. Fitur AI-nya dan HDR bantu banget untuk hasil yang lebih tajam dan terang. Buat foto harian atau konten medsos, udah oke banget. Di bagian baterai, handphone ini memiliki kapasitas baterai 4720 mAh, fast charging 65 watt, pengisian 0-100% hanya butuh waktu 40 menitan saja. Dipakai gaming, scrolling, dan multitasking bisa tahan seharian. Casnya juga super cepat, cocok banget buat gamer yang enggak sabaran. Black Shark 3 seharusnya sudah stereo, tapi karena speaker atas unit ini sudah rusak, suara cuman keluar dari bagian bawah. Tapi suaranya tetap lantang dan detail. Kalau kamu pakai headset, pengalaman gamingnya masih tetap imersif. Kalau kita lihat dari sisi desain, Xiaomi Black Shark 3 punya tata letak tombol dan port yang lumayan unik dibanding handphone biasa. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol switch khusus ke Shark Space. Begitu switch digeser, handphone langsung masuk ke mode gaming. Performa dipacu, notifikasi dipotong, dan kita langsung disambut sama antarmuka gaming khas Black Shark. Di sisi kiri ada tombol volume up dan down. Di bagian bawah ada port USB Type-C, mikrofon, dan speaker utama. Di bagian atas ada jack audio 3,5mm, jadi buat yang masih pakai headset kabel ini enak banget. Di bagian belakang ada pin magnetik buat charger dock biar bisa ngecas sambil main tanpa kabel mengganggu tangan.
Nah, yang bikin makin kece, Xiaomi Black Shark 3 juga punya lampu indikator RGB berlogo S di bagian belakangnya. Lampu ini bisa nyala dengan efek warna-warni saat gaming, saat ada notifikasi, bahkan bisa diatur sesuai selera. Jadi bukan cuma performanya aja yang gaming, tapi tampilannya juga keren banget ala perangkat gaming sejati. Menurut saya pribadi, lampu indikator ini memang nggak terlalu penting secara fungsi. Tapi dari sisi vibe, bikin handphone ini punya identitas khas handphone gaming. Dan jujur aja, kalau lagi nyala kelihatan cakep banget. Ini contoh hasil jepretan dari kamera utama Black Shark 3. Bisa kita lihat hasilnya cukup tajam, detail ukiran di dinding bangunan masih kelihatan jelas meskipun jaraknya jauh. Warna langit juga cukup natural, tidak over exposure. Menurut saya ini karena fitur HDR-nya bekerja otomatis dan cukup agresif dalam menyeimbangkan area terang dan gelap. AI scan detection-nya cukup pintar. Ketika diarahkan ke bangunan atau langit, dia langsung mengenali scan dan menyesuaikan kontras serta saturasinya. Buat kamu yang nggak suka ribet edit-edit, hasilnya udah cukup siap upload ke media sosial. Menurut saya pribadi, hasil kameranya melebihi ekspektasi untuk handphone gaming. Memang dia bukan kamera flagship, tapi untuk dokumentasi sehari-hari, traveling, atau konten TikTok, hasilnya masih bisa bersaing. Detailnya dapat, warnanya oke, dynamic range-nya lumayan luas. Buat kamu yang niat pakai HP ini sekalian foto-foto, saya rasa masih sangat bisa diandalkan. Kita masuk ke pengujian rekaman video. Buat kamu yang penasaran, Xiaomi Black Shark 3 ini punya kemampuan rekam yang cukup mumpuni. Saya tes langsung ambil video di luar ruangan dengan cahaya natural dan berikut hasilnya. AIS bekerja cukup baik saat saya jalan sambil merekam. Guncangannya bisa diredam walau belum sehalus OIS di HP flagship. Video di resolusi 4K punya detail yang tajam dan warna yang natural. Langit tetap biru, pohon tetap hijau, dan highlight tidak over. Dynamic range cukup bagus, apalagi saat aktifin HDR. Bayangan dan area terang tetap kelihatan seimbang. Untuk handphone yang fokus di dunia gaming, kemampuan rekam video Black Shark 3 ini menurut saya sudah di atas ekspektasi. 4K 60fps di harga second yang sekarang cukup murah, itu masih jadi nilai jual. Cocok banget kalau kamu suka bikin konten outdoor, b-roll, atau vlog santai. Nah, sekarang kita masuk di tes gamingnya. Karena ini handphone gaming, tentu saya penasaran gimana performanya saat dipakai main Mobile Legends, game ringan menengah yang banyak dimainkan di Indonesia. Saat pertama buka Mobile Legends, secara default handphone ini langsung aktifin graphic high dengan high frame rate aktif. Kita juga bisa naikin ke ultra untuk resolusi dan efek skill, dan semua berjalan dengan mulus. Tidak ada pilihan shadow karena Mobile Legends memang nggak aktifin fitur itu di semua chipset, tapi mode Ultra plus HFR 60fps tetap stabil di Black Shark 3. Layarnya responsif banget, delay sentuhan nyaris nggak terasa. Ukuran layar 6,67 inci AMOLED bikin tampilan map luas, nyaman banget buat main. Touch sampling rate yang tinggi sangat membantu waktu kita ngedash, flicker, atau aktifin ultimate. Setelah main 3 match rank, suhu naik di sekitar 42 derajat Celcius, masih dalam batas wajar. Di bagian belakang agak hangat terutama di sisi atas, tapi tidak panas menyengat. Ini enggak saya pasang fan atau cooler tambahan, jadi performa ini cukup mengesankan. Bermain 30 menit Mobile Legends, baterai turun dari 87 hingga 69%. Artinya kurang lebih konsumsi sekitar 18% untuk 30 menit. Yang termasuk irit untuk Snapdragon 865. Saya coba main rank dan pilih hero Johnson Tank sekaligus inisiator yang cukup berat karena efek skill dan animasi tabrakannya. Mobilitas Johnson di map sangat lancar, rotasi ke mid atau ke gold lane cepat dan tidak ada lag saat nyetir. Waktu ultimate, efek blur dan efek pecahan saat tabrak musuh tetap mulus tanpa drop frame. Saat war besar, animasi dari 5 hero tetap stabil, nggak ada stutter. Handphone ini powerful banget buat main Mobile Legends. Walaupun usianya bukan baru, tapi performa masih bisa bersaing dengan handphone 3-4 jutaan di tahun 2025. Layarnya lebar dan responsif, gameplay lancar tanpa drop frame, dan baterai nggak boros.
Tapi pastikan kondisi unit kamu bagus biar pengalaman main gak terganggu kayak speaker atas di unit saya yang mati. Kalau kamu tertarik beli handphone ini, pastikan cek kondisi unitnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video review handphone bekas lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.